Kisah ini berawal saat aku dan 3 orang teman kelasku di salah satu SMP swasta kenamaan di Jakarta, sepakat untuk melakukan kerja kelompok di rumah salah seorang temanku, Rio, yang tinggal di sebuah komplek perumahan yang terletak di pinggiran Jakarta Selatan. Sesampainya kami di rumah teman kami itu, kami langsung mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, kami juga berniat untuk bermain sepak bola bersama selepas mengerjakan tugas kelompok. Beberapa jam kemudian, tugas pun selesai. Dan tanpa buang waktu, karena memang hari makin beranjak sore, setelah kami menikmati makanan yang disuguhkan oleh orang tua Rio, kami pun bergegas menuju sebuah tanah lapang yang ternyata tempatnya lumayan jauh, di luar komplek perumahan. Tapi sial, setelah lelah kami menyusuri jalan setapak yang berbatu, sesampainya di lapangan, ternyata tempat itu sedang dipakai oleh anak-anak muda yang sedang latihan bola. Setengah magul, kami pun terpaksa harus menunggu hingga pemuda-pemuda itu selesai latihan. Cukup lama juga, mereka baru selesai setelah waktu menunjukkan pukul 5 sore lebih. Meski begitu, walaupun jelas sudah kesorean, aku dan teman-temanku tetap bermain di sana. Lapangan itu sendiri berada di atas bukit, agak jauh di sampingnya, ada lapangan rumput liar luas, dan di ujungnya, terdapat jurang terjal yang menjadi pembatas antara tanah lapang itu dengan sungai yang besar. Karena terlalu semangat bermain, sampai-sampai tidak kami pedulikan suara azan maghrib yang tengah berkumandang. Akhirnya, karena terlalu bernafsu, saat mendapat bola aku pun menendang sekeras-kerasnya ke arah gawang. Sialnya, sang kiper ternyata gagal menahan tendangan keresku. Bola pun terpantul jatuh ke semak belukar di dekat sungai. Ya, sesuai peraturan, siapa yang menendang bola terlalu jauh, dialah yang harus menambilnya. Maka dengan setengah hati, terpaksa aku turun ke semak belukar. Setelah beberapa saat ku cari bola itu kesana kemani, di antara keremanan senja, mataku menangkap sebentuk bulatan hitam di antara ilalang. Nah, itu pasti bolanya, batinku dalam hati. Tetapi, setelah ku ambil benda bulat itu dengan kedua telapak tanganku, ternyata benda itu bukanlah sebuah bola. Entah tepatnya apa yang kurasa saat itu, benda itu seperti batok kelapa, tapi kok ada rambutnya. Dan anehnya lagi, saat kuraba bagian depannya, benda itu seperti memiliki tekstur seperti layaknya wajah manusia. Panik campur takut, aku melempar sekencang-kencangnya benda layaknya kelapa aneh itu ke arah sungai. Namun sebelum jatuh ke dalam sungai, bulatan itu sempat mendarat di sebuah batu besar, dan krak terdengar suara seperti retakan sebuah benda keras. Mendengar suara itu, jelas membuatku makin takut. Maka aku pun makin kencang menayunkan kaki untuk kembali ke atas, ke tempat teman-temanku berada. Dan ternyata, sesampainya saya di sana, ternyata bola yang aku cari sudah ditemukan. Lama banget loh, ngapain aja sih? Pacaran sama hantu sungai ya? Ledek seorang temanku. Monyong, jangan ngomong sembarangan ya. Sudah mainnya, kita pulang yuk, perasaan gue nggak enak di sini. Balasku sambil mengajak mereka pulang. Di sepanjang jalan kembali menuju rumah temanku, otakku terus memikirkan benda bulat aneh itu. Apa benar benda itu cuma kelapa? Atau jangan-jangan malah memang kepala? Kenapa saat benda itu jatuh menghantam batu besar, bunyi yang timbul seperti layaknya suara kepala orang yang baru saja dihajar dengan balok kayu? Seperti suara tengkorak retak. Semua temanku sudah pulang, semua, sementara aku masih menunggu jemputan di rumah Rio. Rumahku memang yang paling jauh dari rumah teman-temanku yang lain. Jadi wajar bagiku jika sopir yang menjemputku datang paling telat. Dan, baru sekitar pukul 21.30 malam lah, aku pamit untuk pulang. Setelah
Sopir yang menjemputku tiba, tidak seperti biasa. Karena merasa sangat lelah dan ingin tidur-tiduran di sepanjang perjalanan pulang, maka aku tidak duduk di kursi depan dan memilih posisi di kursi tengah. Entah berapa menit aku terlelap di kursi tengah, yang aku tahu, saat aku tersadar dari tidur singkatku, mobil yang kutumpangi tengah melintas di sebuah tanjakan yang lumayan curam, di mana di ujung tanjakan, kulihat terdapat sebuah jembatan. Tempat itu terlihat sangat sepi, di kiri kanan jalannya pun masih banyak terdapat rawa-rawa. Saat mobil hampir melintas di atas jembatan, entah kenapa aku langsung bangkit dari posisi tiduranku, dan langsung duduk tegak di kursi tengah sambil mata menatap keluar jendela mobil. Bersamaan dengan itu, terlihat olehku ada orang yang tengah berdiri di dekat jembatan, atau lebih tepatnya, terlihat seperti orang yang tengah menunduk. Karena rasa penasaran bercampur bingung, maka terus aku perhatikan sosok itu. Ngapain itu orang malam-malam di tempat sepi seperti ini? Batinku. Tetapi, alangkah kagetnya aku, manakala semakin dekat mobil kami dengan jembatan, baru ku ketahui kalau orang yang sedari tadi ku perhatikan itu bukannya sedang menunduk, melainkan memang tidak memiliki kepala. Oh my God, melihat wujud yang tidak lazim itu, jantungku berdetak kencang tidak terkontrol. Darah pun naik ke ubun-ubun, dan badan juga langsung lemas dibuatnya. Namun beruntung, hampir saja rasa takutku memuncak hingga titik klimaksnya, mendadak sosok itu menghilang entah kemana. Sepanjang perjalanan setelah melewati jembatan itu, berulang kali aku berusaha untuk kembali tidur, tapi sulit. Yang ada di otakku justru sosok misterius tanpa kepala itu. Hingga, 1 jam kemudian, setelah tiba di rumah, kuguyur tubuhku dengan air hangat. Dan setelah itu, barulah aku naik ke tempat tidur. Aku merasa ada di sebuah ruang kosong. Semua serba gelap gulita, yang dapat kulihat hanyalah sebuah lampu penerangan jalan, kecil di ujung jalan sana. Merasa hanya itu yang dapat terlihat, maka bergegas aku menuju ke sana. Namun anehnya, semakin berusaha ku dekati tempat terang itu, lampu itu malas akan menjauh dan terus menjauh. Menganggap hanya tempat itulah yang harus kudatangi demi terbebas dari kegelapan, maka tanpa putus asa terus kulangkahkan kaki menuju tempat tersebut. Akhirnya, lambat laun, posisi lampu itu terlihat semakin dekat. Tapi, belum sampai aku di tempat itu, samar-samar kulihat ada sesosok manusia yang sedang duduk, persis di bawah lampu jalan. Ternyata orang itu adalah wanita berambut panjang dan berpakaian serba hitam. Tak ada pikiran aneh ataupun prasangka buruk dalam hatiku. Meskipun jelas-jelas, kondisi itu sangatlah janggal, terlebih tak ada suara apapun yang kudengar, selain suara tangisan wanita itu. Sambil terus berjalan, terus kupandangi wanita itu dari kejauhan. Tiba-tiba wanita itu pun menghilang, dan secepat menghilangnya, tiba-tiba ia sudah berada tepat di hadapanku. Aku terkejut bukan kepalang, namun yang lebih membuat jantungku berdegup kencang, ternyata kulihat wanita itu memegang kepalanya sendiri di salah satu tangannya. Kring, kring, jam bekerku berbunyi, disusul suara teriakan ibu yang menyuruhku untuk bangun dan segera mandi. Ternyata cuma mimpi. Aku pun bergegas mandi, beres-beres kamar, sarapan, dan langsung berangkat ke sekolah. Namun, selama dalam perjalanan hingga sampai di sekolah, masih dapat kuingat dengan jelas mimpiku tadi. Ada apa nih? Pasti ada yang tidak beres. Apa iya? Aku sedang dikejar-kejar sama hantu kepala itu. Pikirku asal. Di sekolah, di sela-sela pelajaran, kuceritakan pada teman-temanku, apa yang sudah aku alami, mulai dari benda bulat yang kukira bola tetapi seperti sebuah kepala, melihat sosok manusia tanpa kepala di jembatan saat pulang dari rumah Rio,
hingga mimpi seram yang mengganggu tidurku. Tetapi, bukannya ikut menenangkan, mereka justru malah membalas ceritaku itu dengan guyonan-guyonan. Hahaha, love-nya dia kali, dia tuh horny gara-gara kepalanya Iyo lempar, makanya dia nyari Iyo terus. Ledek temanku. Ah, gue serius nih. Jawabku agak emosi, yang disusul tawa dari anak-anak yang lain. Setelah bel tanda akhir sekolah berbunyi, aku bergegas menuju mobil, dan langsung minta diantar pulang. Entah mengapa, hari itu aku merasa benar-benar tidak enak badan. Sesampaiku di rumah, setelah lebih dari 1 jam perjalanan, aku pun bergegas mandi sebelum bersantai di depan TV. Ya, aku sudah bisa sedikit melupakan kejadian aneh yang sudah 2 hari ini aku alami. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 malam, tetapi entah mengapa aku tidak juga merasakan kantuk. Namun biar bagaimanapun aku harus segera tidur, karena mengingat besok ada ulangan di jam pertama sekolah. Baru saja aku masuk ke dalam kamarku yang berada di lantai 2. Mendadak gendam telingaku menangkap suara ganjil yang datangnya dari luar kamar atau tepatnya di sekitar halaman rumah. Ya, dengan jelas aku mendengar suara ayunan di taman yang sedang dimainkan oleh seseorang. Hah, siapa ya? Gar mungkin adikku keluar malam-malam begini kalau hanya untuk main ayunan. Batinku merasa yakin atas apa yang ku dengar. Aku pun mencari tahu siapa yang sedang berada di sana. Secara perlahan, kusibat tirai jendela kamarku. Dan ternyata, apa yang kulihat membuatku benar-benar shock. Bagaimana tidak, sebab yang kulihat di tengah keramanan malam itu adalah sosok wanita tanpa kepala yang sempat kutemui di dalam mimpi pada malam sebelumnya. Melihat sosok menyeramkan itu, spontan aku mundur beberapa langkah ke belakang, sebelum akhirnya aku melompat ke kasur dan menutup diri dengan selimut tebalku. Sambil terus bersembunyi di balik selimut, batinku terus bertanya, apa salahku hingga harus mengalami kejadian-kejadian ini? Apa benar cuma karena kejadian di dekat sungai waktu itu? Merasa kondisi sudah aman, aku pun keluar dari balik selimut dan langsung melangkah ke arah jendela untuk memastikan kalau hantu itu sudah benar-benar pergi. Dan, perasaanku sudah sedikit tenang manakala tak kulihat lagi hantu wanita tanpa kepala itu di taman. Namun, karena kejadian itu, rasa kantuk makin menjauh dari diriku. Cukup lama aku termenurik, rasa haus pun menyeruak. Aku pun memutuskan untuk turun dan mengambil minum di dapur. Sebenarnya sih saat itu aku benar-benar merasa takut untuk keluar kamar. Tetapi, bagaimana lagi, mau berteriak memanggil Bibi Tati pembantuku, jelas tidak mungkin karena kamarnya jauh di bawah, dan bisa-bisa aku malah kena marah ayah karena membuat keributan di tengah malam. Sesampai di ruang bawah, tanpa berani lihat kanan kiri karena takut kalau yang kulihat malah hantu wanita tanpa kepala itu, aku pun langsung bergegas menuju dapur, mengambil sebotol air dari dalam kulkas, dan tanpa menggunakan gelas lagi, langsung kutenggak sir putih itu. Sedang asiknya aku menghilangkan dahaga, mendadak sudut mataku yang kebetulan sedang mengarah ke ruang tamu, menangkap sosok bayangan seorang wanita yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Ah, syukur ada mama, pikirku. Selesai minum, aku langsung mendekat ke arah ruang tamu. Dan, belum sempat sampai di fuan itu, kupanggil sosok wanita yang kuyakin mamaku itu. Mama, lagi ngapain ma? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Mama bukan sih. Oh Bibi Tati ya, kok belum tidur Bi? Sambungku lagi. Namun, kembali tidak ada jawaban. Belum sempat aku berpikir panjang, hanya dalam satu kedipan mata, tiba-tiba sosok wanita itu menghilang entah kemana. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang aku langsung berlari ke kamar tidur orang tuaku. Di depan kamar mereka,
langsung ku gedor-gedor pintu. Sampai-sampai seluruh penghuni rumahku terbangun semua. Melihat mimik wajahku yang pucat pasi, serta diiringi nafas yang memburu, semua bertanya-tanya. Bahkan mereka pun turut panik lantaran melihat kondisiku yang seperti orang ketakutan dan sudah hampir meneteskan air mata. Setelah agak tenang, barulah aku mencentakan. Bukan hanya kejadian satu, tetapi semua kejadian menyeramkan yang dalam 2 hari ini telah aku alami berturut-turut. Mulai dari kejadian di sungai, hingga melihat sosok misterius yang kusangka mama. Setelah selesai menceritakan semua yang aku alami, akhirnya ayah pun langsung meminta kita semua berwudu malam itu juga. Setelah itu kami langsung melakukan sholat malam bersama. Selesai melakukan sholat, kami semua disuruhnya tidur. Dan karena aku tidak berani tidur di kamar seorang diri, maka aku dan adikku Adit memilih untuk tidur di bersama-bersama dengan ditemani mama. Pada pagi harinya, ayah bercerita, di mana berdasarkan ceritanya itu pula, baru ku tahu kalau ayahku sedikit bisa dan paham dengan hakikat yang berbau mistik. Dalam ceritanya tuh, beliau mengatakan kalau semalam, saat kami tidur, beliau masih terus melanjutkan doa-doa dan mencari tahu siapa gerangan yang telah menggangguku dalam 2 hari ini. Dan berdasarkan komunikasi ayah dengan makhluk gaib itu, muncul pernyataan, dia, si hantu tuh marah sama kamu. Karena kamu tidak menghormati dia, mungkin yang dia maksud dia dengan kamu buang kepala itu. Tapi jangan khawatir, dia tidak ada maksud untuk sampai nyakitin kamu. Dia cuma mau beri kamu peringatan, kalau masuk ke daerah asing tuh jangan semena-mena. Kamu perkuat iman kamu, tambah rajin hias sholatnya. Ucap ayah disambut senyum lega. Pasca kejadian malam itu, aku sudah tidak pernah lagi merasakan gangguan-gangguan dari hantu wanita tanpa kepala itu. Dan dari kejadian itu, aku benar-benar banyak ambil hikmah, bahwa kita harus sopan sama siapapun kalau mau dia juga sopan dengan kita.